Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini, tentunya masih membahas tema nih ya terkait dengan suku Baduy tereksplorasi atau tereksploitasi. Tadi di segmen sebelumnya Pak, kita udah berbincang tentang beberapa keresahan yang kerap kali ini dirasakan oleh masyarakat Baduy itu sendiri. Nah, selaku pendamping komunitas adat Baduy nih Pak, karena kan sebenarnya keresahan itu datang bukan dari internal mereka ya Pak, justru dari eksternal, dari orang-orang yang memang mengunjungi Baduy tersebut. Ada nggak sih Pak edukasi yang memang diberikan gitu kepada masyarakat Baduy sendiri nih dalam upaya untuk mengatasi hal itu terjadi kembali? Ya, sejak Perdes itu digulirkan tahun 2007, kelemahannya kan adalah soal sosialisasi. Jadi pemerintah daerah pun waktu itu masih sampai sekarang pun, padahal kita inginkan jangan wisata Baduy gitu, ganti aja sih Sabah Budaya Baduy. Biar orang kenal bahwa ke Baduy itu Sabah budaya, Sabah budaya, Sabah budaya. Itu yang terus kita kampanyekan sampai dengan detik ini. Kemudian, apakah ada upaya kita untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat? Berkali-kali kita melakukan upaya. Pertama, bagaimana agar para porter dari warga setempat itu dididik soal bagaimana tata krama, sopan santunnya. Itulah lembaga adat sendiri gitu, dididik, dibina mereka agar bagaimana kita memuliakan tamu, ya kan. Nah, justru persoalannya muncul dari orang luar gitu, yang tadi yang sok tahu itu, merasa sudah ratusan kali datang ke Baduy, nyelonong seenaknya. Di setiap kampung Baduy luar itu ada tempat yang tidak boleh dilalui oleh pengunjung, malah dia karena merasa ini udahlah lewat aja karena saya mah sudah sering. Itu yang sering kemudian menjadi persoalan dari luar gitu ya. Nah, kita sebetulnya sudah melakukan upaya-upaya lain agar bagaimana masyarakat Baduy tetap teguh, patuh, atau ngabaratapakeun, ngabaratanghikin, menghayati dan mengamalkan titipan itu untuk menjaga perilaku mereka dengan cara yang positif. Contoh, kita sempat dengan pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas Pariwisata, melakukan pelatihan terhadap ambu-ambu Baduy penenun, ya kan? Nah, penenun itu dikasih dikasih keahlian untuk membuat sulaman, karena istri saya punya skill soal menyulam. Ketika ditawarkan kepada mereka, oh iya ya, tidak ada ciri khas Baduy kalau misalnya disamakan dengan tenunan di Sumatera Utara, misalnya di situ ada ulos, tidak ada bedanya. Tapi apa yang membedakan? Kasihlah tulisan Baduy kek, atau mungkin tulisan Banten, atau bikin siluet lumbung padi, sehingga itu ketahuan bahwa itu adalah khas dari Baduy gitu. Itu kita lakukan. Kemudian juga dengan teman-teman aktivis atau pegiat sosial juga melakukan edukasi kepada mereka. Tolong yang perempuannya kalau tengah malam kan kelihatan tuh medsosnya masih nyala begitu. Oh, berarti masih aktif nih orang. Diingetin gitu, terutama yang sudah terkoneksi gitu. Ngapain sih gitu kan? Itu justru mengundang sesuatu yang tidak penting, dan itu membahayakan. Betapa bahayanya media sosial gitu kan. Dia seperti dua sisi mata pisau, bisa tajam kemana saja, bisa menghajar diri sendiri juga gitu kan. Nah, itu yang kita coba lakukan edukasi selama ini agar mereka menyadari, oh, tugas hidup mereka adalah bagaimana menjaga amanat dari leluhur. Yang namanya TikTokan, yang namanya main medsos begitu, bukan tugas perempuan Baduy gitu kan. Itu dia nih, harus jadi garis bawahi. di internal orang Baduy sendiri, anak-anak muda Baduy, dulur-dulur kami heman ka dulur-dulur. Ya, nek wayahna pet ayeuna ulah deui ngagunakeun media sosial anu justru itu atuh tah mengemurah mareh awak sorangan. Ingat ya, ambu Baduy eta dijaga, dilindungi, lain dimurah mareh supaya terkenal doang artis, doang dengdengen di luar. Dan orang luar pun tolong jangan mengiming-imingi mereka dengan cara begitu, tidak baik. Seperti itu, yang sesederhana itu saya meminta kepada mereka. Jika kalian ingin melakukan eksplorasi, monggo, ayo saya support. Selama ini berbagai perguruan tinggi melakukan penelitian tentang, Pak Uday ini gimana nih? Saya pengen tahu padinya Baduy kualitasnya seperti apa dibandingkan dengan padi yang menggunakan pupuk anorganik. Itu mereka bandingkan, itu kan keren gitu. Nah, itu menghasilkan satu keilmuan gitu ya Pak ya. Begitu.
bukan malah menghasilkan viewers yang di Instagram atau di media sosial lain yang memang itu hanya memberikan keuntungan pada diri sendiri. Semata-mata itu, betul. Betul. Jadi sejauh ini memang kayak dari hal keresahan tadi tentunya ada banyak upaya yang telah dilakukan. Bagaimana nih kita memang punya satu tugas untuk dapat menjaga keaslian dari suku Baduy tersebut. Pak, gak kerasa nih, udah 30 menit lebih kita ngobrol. Memang kalau berbicara tentang topik ini Pak, ini akan sangat panjang sebenarnya. Seminggu nggak akan selesai. Betul sekali ya. Tapi kita harus menyudahi nih Pak pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup, boleh Pak dikasih closing statementnya nih kepada pemirsa setia Sultan TV tentang topik pembicaraan kita pada hari ini. Numata kami ayah garapanan alojor tu menang dipotong, pondok tu menang disambung. Kusabab kami menang titipan tiadam tunggal. Nu dititipkeun nyata, nu disebutkeun 33 nagara, pancer salawe nagara, kawan sawidak 5. Ukituna kami lembaga adat kudu ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan tiadam tunggal. Itu statement yang mendasar dari masyarakat Baduy. Karena itu sekali lagi terkait dengan eksploitasi terhadap dulur-dulur kami di Baduy. Please stop bagi siapapun kita untuk mengeksploitasi terutama perempuan Baduy. Kasihani mereka, jaga mereka, bukan untuk dilecehkan seperti ini. Bagi saya ini sebuah pelecehan. Tolong, toh orientasinya semata-mata duit kan? Nggak ada yang lain. Kalau yang eksploitatif seperti itu. Tolong bikin konten yang mendidik, yang kita bisa eksplor apa filosofi di balik banyak pantang ulah pamali larangan yang ada di Baduy. Bagi dulur-dulur di Baduy, baik pemangku adat maupun warganya. Cik, orang kudu inget kada dasar tugas hirupna naon, ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan. Itulah pesan saya, Teh Rida. Baik, terima kasih Pak Uda. Ini sebenarnya pesannya sungguh sangat dalam ya Pak ya. Ini bukan hanya berkenaan untuk masyarakat Baduynya saja, tapi untuk kita nih, masyarakat yang memang berada di luar Baduy. Pemirsa, ini juga akhirnya menjadi salah satu sentilan untuk kita Pak. Bukan hanya untuk suku Baduy, tapi untuk suku-suku lain yang memang ada di Indonesia. Hendaknya kita menghormati. Mereka tidak terasingkan, tapi memang mereka mengasingkan seperti itu. Gak usahlah kita ya memberikan satu atau tadi apa rasa keingin sok tahuan kita ini kayak mereka tuh harus diedukasi. Enggak begitu. Mereka punya adat, mereka punya hukumnya sendiri. Maka dari itu ya Pak ya, kita juga harus bisa berjalan selaras. Betul. Nah, baik Pak Uday, terima kasih Pak. Sami-sami, sudah berkenan kita ngobrol. Semoga informasi yang tadi kita bicarakan juga dapat bermanfaat nih Pak. Amin. Dan yang paling penting mengedukasi. Nah baik Bapak, kita tutup terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Uday Suhada yang merupakan budayawan sekaligus pendamping komunitas adat Baduy. Semoga hal-hal yang tadi kita perbincangkan ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.